Halo semua, terima kasih. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber akan melakukan demo atau presentasi pada bagian Lab Incident Handling. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Naftali Sitorus dengan NIM 21021106033 dan saya akan melakukan pada bagian page 1. Jadi kita masuk saja. Di sini pertama ada objektifnya, yaitu terapkan pengetahuan Anda tentang prosedur penanganan insiden keamanan untuk merumuskan pertanyaan tentang skenario insiden terbaru. Selanjutnya di sini ada juga background atau skenario-nya, yaitu tanggapan insiden keamanan komputer telah menjadi bagian penting dari setiap organisasi. Proses untuk menangani insiden keamanan bisa menjadi rumit dan melibatkan banyak kelompok berbeda. Sebuah organisasi harus memiliki standar untuk menanggapi insiden dalam bentuk kebijakan, prosedur, dan daftar periksa. Untuk merespon insiden keamanan dengan benar, analis keamanan harus dilatih untuk memahami apa yang harus dilakukan dan juga harus mengikuti semua pedoman yang digariskan oleh organisasi. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu organisasi membuat dan memelihara kebijakan penanganan insiden komputer. Tetapi NIST Special Publication 800-61 secara khusus disebutkan oleh topik ujian CCNA CyberOps. Jadi aplikasi ini dapat ditemukan di link ini. Jadi link ini adalah link PDF. Untuk mendownload PDF-nya yaitu Computer Security Incident Handling, Recommendation of the National Institute of Standard and Technology. Jadi kita masuk saja. Selanjutnya, yang pertama yaitu skenario 1, yaitu Worm and Distribute Denial of Service atau DDoS Agent Infestation. Jadi, pelajarilah skenario berikut dan diskusikan, serta tentukan pertanyaan penanganan respons insiden yang harus ditanyakan pada setiap tanggapan proses respon insiden. Pertimbangkan rincian organisasi dan CSIRC saat merumuskan pertanyaan Anda. Skenario ini adalah tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga. Organisasi ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Pada hari Selasa pagi, Worm baru dilepaskan untuk menyebar sendiri melalui media yang dapat dipindahkan dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka share Windows. Ketika Worm terinfeksi host, ia menginstal agent DDoS. Butuh waktu beberapa jam setelah Worm mulai menyebar sebelum tanda tangan aktivirus tersedia. Organisasi tersebut telah mengalami infeksi yang luas. Perusahaan investasi tersebut telah memperkerjakan tim kecil yang terdiri dari pakar keamanan yang sering menggunakan model berlian dalam penanganan insiden keamanan. Jadi di sini ada preparation-nya, yaitu saya telah membuatnya dan jawabannya yang pertama adalah apakah organisasi akan menganggap aktivitas ini sebagai sebuah insiden? Jika ya, kebijakan organisasi manakah yang dilanggar oleh aktivitas ini? Yang kedua, yaitu langkah-langkah apa yang diambil untuk mencegah kegiatan seperti ini terulang kembali atau untuk membatasi dampaknya. Selanjutnya di sini ada detection dan analis, yaitu jawabannya yang pertama, apa penyebab insiden tersebut jika ada yang dapat dideteksi oleh organisasi, apakah faktor pemicu yang menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum insiden terjadi, indikator insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi, indikator manakah yang menyebabkan seseorang berpikir bahwa sesuatu insiden mungkin telah terjadi, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk mendeteksi kejadian khusus ini, dan yang terakhir, bagaimana prioritas tim dalam penanganan kejadian ini. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah tindakan yang saya lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Unika Rahel Poli dengan NIM 2102110600024. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan untuk bagian page yang kedua untuk Lab Incident Handling. Masih dengan skenario 1, di sini pada tahap containment, eradication, dan recovery, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk merespon insiden tersebut. Di sini yang pertama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencegah penyebaran worm
lebih lanjut, misalnya isolasi perangkat yang terinfeksi. Kemudian, apakah ada backup yang bisa digunakan untuk memulihkan sistem yang terinfeksi? Bagaimana cara memastikan bahwa worm dan DDoS agent benar-benar dihapus dari semua perangkat yang terinfeksi? Apakah ada prosedur untuk memverifikasi bahwa sistem telah dibersihkan dan aman untuk digunakan kembali? Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan operasi normal setelah infeksi? Selanjutnya ada alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk merespon insiden ini, dan personel mana yang akan terlibat dalam proses penahanan, pemberantasan, dan atau pemulihan, dan yang terakhir, sumber bukti apa jika ada yang harus diperoleh oleh organisasi, bagaimana bukti tersebut akan diperoleh, dan di mana akan disimpan, serta berapa lama harus disimpan. Untuk tahap yang selanjutnya yaitu post-incident activity, di sini ada beberapa pertanyaan yang relevan, yaitu yang pertama, apa yang bisa dipelajari dari insiden ini untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Kemudian, apakah ada kebijakan atau prosedur yang perlu diperbarui berdasarkan dengan pengalaman ini? Selanjutnya, bagaimana efektivitas dari tim respon insiden dalam menangani situasi ini, dan apa yang bisa diperbaiki? Selanjutnya, apakah ada kebutuhan untuk memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan, dan bagaimana dampak insiden ini terhadap bisnis, dan langkah apa yang bisa diambil untuk meminimalkan dampak serupa di masa depan, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa. Selanjutnya kita masuk pada skenario yang kedua, yaitu unauthorized access to payroll record. Dalam skenario ini, melibatkan sebuah rumah sakit berukuran sedang dengan beberapa kantor cabang dan layanan medis, di mana organisasi ini memiliki puluhan lokasi dengan lebih dari 5.000 karyawan. Karena ukuran organisasi yang besar, mereka telah mengadopsi model CSIRC atau CSIRC dengan tim respon insiden yang tersebar. Mereka juga memiliki tim koordinasi yang mengawasi CSIRTS dengan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Pada suatu malam Rabu, tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari seorang administrator payroll yang melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari kantornya, berlari di lorong dan keluar dari gedung. Administrator tersebut meninggalkan workstation-nya terkunci dan tanpa pengawasan hanya beberapa menit. Program payroll masih terbuka dan pada menu utama seperti saat dia meninggalkannya. Tetapi administrator melihat bahwa mouse tampaknya telah digerakkan. Tim respons insiden diminta untuk mengumpulkan bukti terkait dengan insiden ini untuk menemukan tindakan apa yang dilakukan. Dan dalam skenario ini, pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk tahap preparation dalam respon insiden tersebut adalah yang pertama, apakah organisasi memiliki kebijakan keamanan yang jelas terkait dengan akses fisik ke area sensitif seperti kantor administrasi keuangan? Bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dipatuhi? Kemudian, apakah tim respon insiden dilatih secara reguler tentang prosedur keamanan fisik termasuk dengan pentingnya mengunci workstation saat tidak digunakan? Kemudian, apakah ada mekanisme monitoring fisik yang memungkinkan untuk mendeteksi akses tidak sah ke area terlarang atau perubahan yang mencurigakan di lingkungan fisik? Kemudian, apakah organisasi akan menganggap aktivitas ini sebagai sebuah insiden? Jika ya, kebijakan organisasi manakah yang dilanggar oleh aktivitas ini? Dan yang terakhir, langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya insiden seperti ini atau membatasi dampaknya? Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hendro Kurniawan Siapa, NIM 210211060025. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan di skenario yang kedua di detection and analysis. Nah, di sini terdapat 4 pertanyaan, yaitu jika ada pemicu insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi? Apakah ada faktor pemicu yang menyebabkan satu organisasi ini mengambil tindakan sebelum insiden itu terjadi? Kedua, itu indikator insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi? Nah, atau indikator manakah yang menyebabkan seseorang berpikir bahwa suatu insiden mungkin telah terjadi? Ketiga, alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk
mendeteksi kejadian khusus ini. Kemudian terakhir itu bagaimana cara tim untuk memprioritaskan penanganan terhadap kejadian atau insiden ini. Selanjutnya untuk containment, eradication, and recovery. Nah, pertama itu ada strategi apa yang harus diambil suatu organisasi untuk mengatasi insiden. Nah, mengapa strategi ini lebih disukai atau lebih disukai atau lebih ingin dipakai daripada dari strategi-strategi lainnya. Kemudian alat tambahan apa yang mungkin diperlukan untuk merespon terhadap kejadian atau insiden di atas. Kemudian siapa-siapa aja atau personel mana yang akan dilibatkan dalam proses pemenuhan atau blocking atau pemberantasan dan atau recovery atau pemulihan. Selanjutnya ada sumber bukti apa, kalau ada, jika ada, yang harus diperoleh dalam suatu organisasi. Kemudian bagaimana bukti itu diperoleh, kemudian di mana bukti itu akan disimpan, di storage, kemudian berapa lama itu harus dipertahankan. Dan yang terakhir itu post incident activity atau aktivitas setelah insiden. Itu yang pertama, apa yang bisa dilakukan untuk mencoba mencegah kejadian atau insiden yang serupa terjadi di kemudian hari. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden yang serupa seperti yang di atas. Nah, demikianlah untuk dari kelompok kami pada modul yang ke-10 ini. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.